Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rohmatul Uma dengan NIM 2108202068 dari kelas SB semester 2. Saya akan menjelaskan tentang Sad Az-Zarai dan istishab. Yang pertama yaitu Sad Az-Zarai. Sad Az-Zarai merupakan metode ijtihad dalam pengambilan hukum yang menggunakan akal atau rayu. Metode ini sama persis dengan istihsan, qiyas, dan maslahah mursalah. Para mujtahid saling ikhtilaf dan tidak semua sepakat mengenai penggunaan Sad Az-Zarai dalam upaya penentuan hukum. Sad Az-Zarai ditetapkan sebagai dalil untuk menetapkan hukum meskipun dalam perselisihan. Hal ini mengandung arti sebagai wasilah untuk sesuatu yang secara jelas dilarang tapi baik untuk dilakukan. Selanjutnya itu masalah-masalah yang diselesaikan dengan Sad Az-Zarai. Antara masalah-masalah yang diselesaikan dengan kaidah Sad Az-Zarai adalah pengumpulan Al-Quran, masalah talak di zaman Umar bin Khattab, wakil penjualan, memboikot produk dari negara yang memerangi Islam, operasi Selat Utara, dan kasus penggunaan nama Allah. Lalu, relevansi Sad Az-Zarai sebagai dalil hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer. Para ulama sepakat bahwa yang menetapkan atau mengisyaratkan hukum adalah Allah sebagai syarat. Namun secara epistemologis hukum diketahui melalui dalil. Hal ini jelas karena hukum dipahami sebagai khatib Allah yang diturunkan berupa lafaz dalam Al-Quran. Persoalan yang lebih kurang sama juga terjadi pada Sad Az-Zari'ah. Apakah ia menghasilkan pengetahuan baru atau sudah terkandung dalam posisi universal? Atau mungkin Az-Zari'ah itu sendiri adalah kaidah universal jika meminum arak haram karena kias pada khamar dengan al-illah memabukkan. Lalu kemudian hukum meminum sedikit arak itu diharamkan walaupun tidak memabukkan karena ada hadis yang menjelaskannya. Selanjutnya pendapat para ulama mengenai Sad Az-Zarai. Tujuan asal dari Sad Az-Zarai adalah untuk menciptakan suatu maslahat dan menghindari mafsadat. Ia ibarat penguat bagi maslahah mursalah yang diterapkan secara khusus sebagai masadir tasyri'i oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hambal. Maka tidak heran jika mazhab yang menjadikan Sad Az-Zarai sebagai salah satu masadir tasyri'i adalah mazhab Malikiyah dan Hambaliyah. Landasan yang menerima Sad Az-Zarai sebagai dalil nakli, yang pertama dari Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga fatwa sahabat, dan ada lagi landasan yang tidak menghukumi Sad Az-Zarai sebagai dalil, yaitu Maufiq Imam Syafi'i terhadap Sad Az-Zarai. Beliau berpendapat bahwa ketetapan hukum itu berdasarkan sesuatu yang bersifat zahir, bukan berdasarkan sesuatu yang maknawi atau yang sifatnya zani. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Lalu mengenai pembahasan yang kedua yaitu istishab. Pengertian istishab secara etimologi berasal dari kata istashaba dalam sigot istafala yang artinya mencari persahabatan.
dapat dipahami bahwa istishab yaitu mendekatkan suatu peristiwa dengan hukum tertentu dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama status hukumnya. Sedangkan secara istilah, para ulama usul berbeda-beda dalam memberikan makna istishab meskipun dengan redaksi yang berbeda, namun secara substansi mengarah pada makna yang sama. Di antaranya Al-Syaukani berpendapat bahwa istishab adalah tetapnya hukum suatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Al-Subhi mendefinisikan istishab sebagai penetapan hukum atas masalah hukum. Yang keduanya berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya. Dan yang terakhir, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengartikan istishab sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya. Selanjutnya, hujjah istishab. Ulama bersepakat bahwa wajib beramal dengan al-istishab bagian pertama yaitu hukum asal, yaitu harus berterusan selagi tiada dalil yang menyalahinya. Walau bagaimanapun, yang diperselisihkan oleh ulama ialah 4 bagian terakhir. Secara ringkas, perselisihan itu terbagi kepada 3 mazhab, yaitu mazhab pertama, pendapat majoriti ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagian kecil ulama Hanafi. Mereka mengatakan al-istishab sebagai hujah sama ada pada nafi atau isbat. Yang mazhab kedua, pendapat segelintir ulama Hanafi yang kemudian ulama ini berpendapat al-istishab hanya sebagai hujah pada nafi saja tetapi tidak ada isbat. Mazhab ketiga yaitu pendapat majoriti ulama Hanafi dan sebagian daripada ulama al-kalam. Mereka berpendapat al-istishab tidak dianggap sebagai hujah sama sekali. Hujah ketiga mazhab, ulama ketiga mazhab tersebut membawa hujah mereka sebagai berikut. Hujah yang pertama yaitu ulama dari kalangan Asy-Syafi'i, Hambali, dan Zahiri berpendapat bahwa al-istishab adalah hujah secara mutlak bagi menetapkan hukum yang telah ada sehingga ada dalil yang mengubahnya. Yang kedua, hujah mazhab kedua, kebanyakan ulama mutakhir daripada mazhab Hanafi menetapkan bahwa al-istishab menjadi hujah bagi penolakan, bukan bersifat bagi penetapan suatu hukum baru. Dan yang ketiga yaitu hujah mazhab ketiga. Jika diperhatikan hujah golongan mazhab ketiga pula, mereka terdiri dari jumhur ulama Hanafi dan sebagian daripada ulama al-kalam. Menurut kebanyakan ulama mutakallimin, mereka menafikan al-istishab sebagai hujah secara mutlak. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendapat para ulama mengenai istishab. Para ulama berbeda pendapat tentang nilai kehujahan istishab. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa istishab merupakan hujah secara penuh, baik dengan mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Dan sedangkan ulama mutaharin dari mazhab Hanafi, diantaranya Imam Abu Zaid dan sebagainya, berpendapat istishab merupakan hujah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Sementara mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Abu Husain Al-Basri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat istishab bukan merupakan hujah sama sekali. Nah, perbedaan pendapat ulama tentang penggunaan istishab dalam ijtihad ternyata menyebabkan perbedaan pandangan mereka dalam hukum Islam. Seperti dalam masalah hukum waris, orang hilang, ulama berbeda pendapat tentang orang hilangnya tidak jelas status hukum atau matinya.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.